Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the Tampan Podcast. All Body Have Story. Ya, sahabat-sahabat Tampaners, balik lagi sama saya Rasid Dodo. Dan di episode kali ini kita kedatangan tamu jauh. Kenapa saya bilang tamu jauh? Ada Bang Kaisar sebagai founder Hobi Basket Indonesia. Wah, sangat excited sekali nih Bang. Terima kasih udah hadir di Tampan Podcast Bang. Ya. Setelah beberapa hari kemarin sempat membuat schedule, alhamdulillah pada hari ini dapat ngobrol langsung. Nah, jadi sahabat-sahabat Tampaners, buat kalian untuk informasi, Hobi Basket Indonesia ini adalah sebuah komunitas yang kalau boleh aku bilang sangat besar yang ada di Indonesia. Boleh ya Bang ya? Dalam artian kenapa saya bilang sangat besar? Karena mempunyai cabang di beberapa kota yang ada di Indonesia. Salah satunya ada juga di Palembang, Hobi Basket Palembang. Nah, tapi sebelum kita ngobrol dengan Hobi Basket Palembang, kita ngobrol langsung yang pusatnya aja nih. Bang Kaisar, apa kabar Bang? Sehat ya? Baik Mas, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, sehat ya. Ini posisi lagi di kantor atau gimana nih? Lagi di base campnya Hobi Basket Jakarta Mas. Wah, ini Hobi Basket Jakarta ada base campnya nih ya? ada. Oh. Ada. Nah ini kalau base camp ini selalu ada ini nih. Tajaiba. Ada apa namanya kayak kata-kata mutiara gitu ya? Baik kita. Iya, mantap banget ini. Siap bukan nggak mungkin di Palembang juga kalau misalnya ada yang support untuk tempat segala macam, bukan nggak mungkin ada juga base campnya di Palembang ya Bang ya? Iya. Bangga Mas. Iya. Siapa tahu yang nonton ini ya kan. Nah, Bang Kaisar, sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi, boleh dong Abang ceritain mungkin sebagai founder dari Hobi Basket, komunitas basketball, ceritain awal basket Bang Kaisar dulu deh, mau tahu nih. Oke, kalau saya pribadi ini dari saya pribadi ya Mas. Ya. Saya tuh bisa dibilang mantan pemain. Itu pada zamannya lah. Nah, tapi memang saya itu nggak ingin terekspos, dalam artian orang nggak perlu tahu saya gitu. Dan saya memang di Hobi Basket ini saya selalu di balik layar. Sampai di lapangan pun, lapangan saya nih Hobi Basket, ada nggak ada yang tahu Bang Kaisar siapa sih itu. Oh, ada sempet bilang gitu ya Bang ya. Terus Bang. Saya pribadi memang membangun komunitas Hobi Basket ini dari awal. Saya bilang sama teman-teman di komunitas ini, kalau guys, komunitas ini punya kalian semua. Kalian bisa berhak ngatur komunitas ini asalkan kalian ikhlas gitu. Karena membangun komunitas ini kan bukan sesuatu yang mudah Mas. Iya. Paham banget aku. Waktu saya berpikir kalau saya merasa memiliki komunitas ini, terus nanti saya udah ada kegiatan lain, ada tanggung jawab lain, takutnya komunitas ini mati Mas. Benar. Nah itulah yang terjadi sama anak-anak ini. Ternyata 5 bulan belakangan ini saya nggak pernah datang, terus saya nggak pernah monitor, tapi saya melihat dari kejauhan, oh ini tetap berjalan tanpa ada saya gitu. Oh, iya sih. Gitu udah stabil. Itu meskipun orang-orang sini ada bilang ada Kaisar beda nih, nah ini ya kayak gitu Mas. Agak beda, kalau misalnya nggak ada founder tuh emang agak beda. Tapi Bang, kalau boleh aku tahu, Abang dulu sempat bermain sampai ke jenjang apa gitu, mantan pemain, atau pernah di Kobatama kah? Soalnya aku melihat muka-muka Abang ini nggak familiar loh gitu. Boleh diceritain Bang? Ya pernah main bareng di Satria Muda, tapi saudara saya salah satu atlet di Satria Muda, terus intinya ada pembicaraan yang saya nggak bisa sampaikan. Beliau berbicara ya udah, yang penting udah lu kuliah aja ya, bener saya bilang gitu. Sampai akhirnya ya udah saya memutuskan kuliah, dan
udah dia, tapi saya mainnya di streetball aja, di basket jalanan. Oh, basketball jalanan ya. Kemudian berhasil membentuk sebuah komunitas ini ya. Nah, yang kalau boleh aku tahu lagi Bang, awal terbentuknya komunitas hobi basket Indonesia ini boleh diceritain nggak Bang? Awal-awalnya gimana Bang? Awal terbentuk komunitas hobi basket Indonesia itu sebenarnya pertama kali terbentuk itu hobi basket Jakarta, Mas. Oh, pertamanya hobi basket Jakarta ya? 2000 berapa ya? 2011 dari salah satu media sosial. Oke. Nah, di 2011 itu saya belum benar-benar aktif di hobi basket Jakarta ini sendiri. Karena 2011 itu ada kawan saya iseng-iseng dia buat hobi basket Jakarta. Nah, pada tahun tersebut saya tuh masih di salah satu komunitas terbesar lah di Indonesia. Oh, dan itu di komunitas lagi juga, yang lainnya juga ya. Dan di 2011 itu saya bilang nih sama teman saya, gimana gue harus pakai nama hobi basket Jakarta. Sedangkan saya tahu notabene main Jakarta tuh nggak seperti ini skillnya gitu. Karena jujur aja kan dulu hobi basket Jakarta itu pemainnya bisa dikategorikan ya amatir, sangat-sangat amatir. Amatir ya. Saya sendiri dulu temen bikin kostum tuh hobi basket Jakarta. Saya bilang udahlah nggak usah pergi Jakarta, hobi basket aja. Karena saya masih malu gitu bawa nama Jakarta. Nah, sampai akhirnya di 2014 itu berjalannya waktu kan, saya akhirnya keluarlah dari salah satu komunitas terbesar di Jakarta, di Indonesia. Dengan baik saya keluar, saya bilang dulu fokus nih di hobi basket Jakarta, gitu. Karena di situ pun saya mendapatkan bisa dibilang hidayah, Mas. Karena dulu gimana ya, orang jago males gitu main sama orang gak jago, Mas. Kalau di Jakarta tuh mungkin seperti itu ya, saya. Iya. Jadi serasa levelnya turun gitu ya Bang ya? Levelnya turun gitu kayak gitu ya? Iya. Saya merasa buang-buang keringat nih main sama yang nggak bisa main gitu. Tapi alhamdulillahnya Mas, syukurnya saya dapet lah nih sekarang menjadi istri saya gitu. Dia selalu ngomong-ngomongin, mau sampai kapan nih sombong gitu. Mau sampai kapan lu nanti, mau sampai kapan lu mengucilkan orang-orang yang nggak bisa main basket. Itu kalimat kasarnya. Nah, pas itu di 2014 saya benar-benar bulatkan kalau saya bilang nih sama temen yang pertama kali iseng-iseng bikin hobi basket Jakarta di media sosial, bro, gue izin nih karena lu udah sibuk juga, terus sempat mati juga mas kita hobi basket Jakarta setahun itu, terus saya yang menghidupkan kembali, saya bilang ini gue akan totalitas nih membangun hobi basket Jakarta beberapa bulan ini. Kasih gue 1 tahun, kalau nggak berkembang ya udah itu kita nggak usah lanjutin. Nah ya udah mas, di 2014 jadi tepat di hari ulang tahun saya itu 11 Maret 2014 itu saya bikin hobi basket Jakarta. Itu salah satu event pertama kali, namanya hobi basket Jakarta League volume 1. Itu memang teman-teman yang ikut serta bisa dibilang amatir banget. Terus saya menyediakan hadiahnya secara pribadi. Nah, tapi di situ saya melihat teman-teman hobi basket Jakarta ini yang juara 1 nih mas, juara 1 di bulan ini walaupun internal. Bang, gue baru pertama kali nih nyobain juara 1 main basket. Dari SD, SMP, SMA, gue gak pernah juara 1. Tapi di sini gue juara 1. Wah, kayak excited gitu ya mungkin dia ngerasa. Buset, dua orang usia udah 27 tahun belum pernah juara 1. Kayak gimana gitu mas, kayak benar. Bikin orang gitu. Nah pas gitu saya juga sangat termotivasinya sama teman-teman hobi basket Jakarta itu sendiri, karena pada saat itu kita kan jadwalnya outdoor mas, outdoor. Terus mainnya hari Sabtu jam 9 malam. Nah, yang saya kagumi dari teman-teman hobi basket ini, saat hujan nih mas, kan kita main jam 9 malam, hujan jam setengah 9. Jam setengah 9 tuh saya selalu udah datang di lapangan, saya melihat siapa sih yang datang duluan itu. Sampai akhirnya
hujan nih, kondisi masih hujan itu jam 10 malam masih hujan. Jam 10 malam masih hujan. Tapi itu orang pada tetap datang mas, naik motor hujan-hujanan sampai kan ada basah gitu. Itu di situ tuh saya mulai melihat ternyata ini nih maksudnya adalah energi positif kayak gini yang harus kita budayakan gitu. Benar. Mungkin memang cuaca gitu nggak ada yang tahu, tapi semangatnya ini sama percaya dirinya mereka hujan akan berhenti patut diacungkan jempol gitu. Sampai akhirnya tuh jam 10 malam masih hujan, jam setengah 11 malam masih hujan baru berhenti. Jadi tetap lanjut tuh. Lanjut. Wah. Datang sampai malam 23 orang tuh kalau masalah malam itu. Terus dia bilang, bang udah nggak hujan nih, ayo kita keringin lapangan bareng-bareng. Terus dengan inisiatifnya saya, ini nggak mungkin nih kalau kita serokin dalam 30 menit kering. Akhirnya saya bagi tugas lah, yang ini beli kardus, yang ini beli koran. Jadi yang ini nyerokin, jadi bagi tugas lah kita. Sampai akhirnya datang koran dan kardus, lapangan udah agak-agak becek, kita keringin bareng-bareng. Akhirnya kita main jam 11:10. Jam 11:10. Setelah hujan. Itu berlanjut sampai jam berapa itu bang? Sampai jam 2. Itu berarti setelah setelah abang mengadakan event itu ya, event yang pertama kali itu ya bang? Iya. Wah, memangnya kalau misalnya kalau Dodo boleh bilang, komunitas itu bentuk teamworknya ataupun basket itu emang benar-benar erat ya bang ya, untuk teamworknya ya, kerjasama antar timnya. Nah tapi yang buat aku bertanya-tanya nih bang, kenapa sih abang lebih interest membuat sebuah komunitas basket dibanding membuat klub? Kenapa nggak buat klub aja? Itu pada awal mulanya kita punya beberapa orang manajemen, terus saya pribadi udah menekatkan membulatkan tekad juga kalau kita sampai manapun ini tetap komunitas, nggak mau klub, nggak mau divisi, itu saya nggak mau. Meskipun sampai detik ini ada 2-3 orang yang menawarkan, Sar bikinlah klub, Sar merger lah dengan klub gue. Itu tapi saya nggak mau. Itu kayak benar-benar tolak gitu mas. Iya, makanya kalau saya bilang bang, kalau misalnya komunitas ini ketika ada turnamen resmi dari organisasi Perbasi, itu yang saya tahu tidak boleh ikut kan bang, bener ya? Itu yang klub yang harus benar-benar terdaftar. Nah makanya itu. Benar, nah itu yang terjadi saat saya meeting dengan Bapak Dani Kokasi langsung mas. Gimana tuh waktu itu? Saya mau bicarakan mengenai mimpi terbesar kita, tapi yang sangat mustahil mas. Saya sampaikan kepada beliau Bapak Dani Kokasi mengenai Pak, ini komunitas adalah wadah yang mana marketnya itu dari bawah hingga ke atas ada. Itu harus kita sadarkan Pak. Contohnya Bapak harus bikin, itu mimpi saya, kita mau bikin event secara nasional, namun komunitas. Gitu. Sedangkan saya bilang ke beliau juga, SMP udah ada DBL Pak, benar. nasionalnya gitu. Iya. Ada banyak lah. SMA juga ada DBL. Tapi kuliah udah banyak banget di taraf nasional. Terus untuk pro-nya udah ada IDL nasional juga. Yang belum ada Pak, komunitas. Benar, belum ada sampai sekarang yang benar-benar antar komunitas se-Indonesia. Dodo belum pernah terdengar sampai sekarang mas. Dia bertanya, menyaringnya kita tahu mereka ini pemain komunitas, bukan pemain pro. Gampang Pak, Bapak Perbasi kan. Bapak dapat melihat ini pemain pro, nggak boleh. Maksudnya ada syarat-syarat itu yang dimana kita fokus kepada orang-orang amatir di komunitas itu. Kasih kesempatan mereka untuk melakukan jam terbang. Kan kalau Perbasis tahu saya dia tahu tuh pemain-pemain pon, pemain satu, pemain dua. Itu mungkin mereka merem lah daftar pemain-pemain itu. Jadi yang kita
skill-skill di daerah, mungkin banyak banget orang yang nggak pede dengan skillnya sampai akhirnya udah dia stuck di situ-situ aja. Iya. Dan juga problemanya juga Bang, kalau misalnya di komunitas ini enaknya orang yang dalam artian yang baru belajar basket dirangkul, ya kan? Beda kalau misalnya di klub. Kalau kita di klub orang yang baru pertama kali main basket malah dipisahkan latihannya. Tapi kalau misalnya di komunitas kan enggak. Mungkin dari sisi gitu juga bikin buat apa namanya bisa rame terus gitu ya Bang ya. Ya, betul. Itu sih. Jadi sampai akhirnya juga pada negosiasi dia notice, oh iya benar juga sih, bagus juga sih kayak gitu. Oke lah, kita catat gitu. Tapi sampai ini belum ada jawaban. Iya, belum ada lanjutan. Pas gitu selang 3 hari saya meeting sama pada negosiasi itu, saya meetingnya dengan Bapak Dinas, Direktur IBL. Dengan Mas Rehan juga orang IBL. Ya saya menyampaikan gitu, kalau kita di sini punya mimpi terbesar, orang-orang ini kasihlah kesempatan orang-orang ini gitu, yang notabene bukan siapa-siapa akan menjadi siapa-siapa nantinya gitu. Terus dia juga Pak Dinas bilang, oke, nanti saya sampaikan. Yang penting kalau nggak salah nih kata Pak Dinas, yang penting ada sponsornya Mas. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Terus saya bilang, nah itu dia Pak, saya selalu terbentur dengan sponsor-sponsor. Tapi kalau kita pribadi belum kuat. Tapi kalau misalnya dibilang Bang, ya. Kalau masalah sponsor sih emang masalah dari zaman dulu sih. Kalau misalnya mau membuat event segala macam dan lain sebagainya itu kalau nggak ada sponsor pasti jalan. Tapi kalau aku lihat dari Hobi Basket Jakarta sendiri, kemarin itu yang waktu pas pertama kali mengadakan event itu ada sponsor atau gimana itu Bang? Boleh abang ceritain waktu itu? Nggak ada. Nah itu pasti abang juga keluar uang sendiri kan yakin Mas? Iya benar. Jadi memang beberapa event yang kita buat itu ya kita keluar dari uang pribadi sama beberapa teman yang mampu memberikan sedikit rezekinya gitu untuk membantu support gitu. Gitu sih Mas. Jadi kalau masih event kecil-kecilan insya Allah masih sanggup lah gitu. Walaupun dengan minim, sangat minim gitu. Tapi minim aja teman-teman itu udah sangat senang, apalagi di atasnya minim. Iya, bener banget. Minimnya udah senang, apalagi di atasnya minim. Tapi dengan apa usaha yang sudah abang lakukan sehingga membentuk suatu komunitas yang kalau boleh Dodo bilang sekarang yang udah sangat besar ya kan. Sudah ada beberapa cabang. Nah, Bang Kaisar boleh ceritain nggak gimana dari yang awalnya itu jadi dari Hobi Basket Jakarta kemudian mengembang tuh jadi ada Hobi Basket Palembang, terus juga aku ada lihat Hobi Basket Lampung ya kan, ada juga Hobi Basket yang di daerah apa namanya Sulawesi dan Kalimantan itu udah ada semua tuh. Boleh diceritain nggak gimana prosesnya Bang? Penasaran banget aku tuh. Jadi prosesnya itu pembuktian Mas, intinya pembuktian. Pembuktian itu dalam arti kita yang bukan siapa-siapa itu kan nggak mungkin bisa langsung melebarkan sayap tanpa ada pembuktian. Yeah. Nah itu terjadi pada saat pertama kali kita mengikuti salah satu event cukup besar di Jakarta yang diadakan oleh Bapak Seribu Indonesia itu Richard Insen sama Rico Lugis. Mereka bikin besar di Jakarta dan komunitas, dan yang mengikuti itu komunitas Jakarta yang bisa dibilang udah senior, terus memang sudah sering juara 1 gitu. Dan ada satu komunitas memang komunitas saya sebelumnya gitu yang besar itu, nah itu ikut juga teman-temannya, tapi tidak menggunakan nama komunitasnya, tapi anak-anaknya saya tahu itu anak-anak pro itu komunitas itu. Sampai akhirnya kita
karena itu event 1 hari dari pagi sampai malam, kita berisikan pemain-pemain yang amatir mas, yang saya selalu bilang tuh amatir, nggak dikenal. Akhirnya kita bisa lah masuk final mas. Berjalannya waktu itu kita masuk final, nggak ada yang nyangka itu bisa masuk final. Nah tapi memang pas saat final itu kita berhadapan dengan teman-teman dari komunitas sebelah saya itu, kalau nggak salah itu ada pemainnya Stephen Patitawa mas. Ada Stephen Patitawa, ada siapa ya, Ablan atau siapa gitu. Pokoknya pemain pro lah, sama ada pemain divisi 1 juga. Sedangkan kita 100% nggak ada pemain divisi, nggak ada pemain pro, cuma pemain amatir. Nah itu mas, final itu si Bang Richard bilang ke saya pribadi gitu, di atas kertas komunitas itu kalah banget nih, di atas kertas. Terus gue ini dapat orang dari mana aja sih, anjir, gue nggak ada yang pernah lihat di Jakarta, dia bilang gitu. Itu si beliau Bang Richard bilang seperti itu. Terus gue bilang, ini teman-teman kita bang, memang mereka nggak pernah kelihatan komunitas besar gitu, karena mereka malu dan terbentur untuk biaya patungan. Nah terus akhirnya saya rembukan dengan tim gitu sebelum final. Saya bilang, guys, karena pada sebelum final itu saya pribadi jarang main mas. Karena yakin teman-teman ini bisa lah memenangkan final gitu. Nah pas final ini saya bilang sama teman saya, guys, gue ini mungkin akan main cukup banyak ini di pertandingan ini di final. Terus gue juga bermain keras, tidak kasar, cuma keras. Karena gue tahu notabene main yang akan kita hadapi ini gitu. Oh iya bang, nggak apa-apa, yang penting kita menang gini-gini. Nah di situ gimana mas, namanya saya udah katanya dicap orang yang nggak pernah main pasar, nggak pernah main keras, sampai akhirnya di malam itu, di partai final itu, saya mengeluarkan ya, ini saya gitu, ini saya Kaisar gitu. Membuktikan kalau ini Bang Kaisar gitu loh ya. Nah, gitulah intinya. Terus pertandingan berjalan sengit sampai hampir ada ribut karena musuh ini bilang, itu temennya pulang lewat mana? Anjing, sikapnya dibilang gitu. Itu main pro lu pas yang ngomong. Sedangkan kita cuma kasar. Saya melihat teman-teman saya itu pas pertandingan final, contohnya kayak hewan anjing gitu mas. Itu nggak pernah dikasih makan, kalinya dikasih makan ada daging. Nah, lihat bola kayak gitu tuh mas. Teman-teman pada itu. Wah ngaco, saya juga bingung. Nah akhirnya kita bergantian skor lah, skor selalu mepet, menang dia, menang saya, terus kita kalah 3 poin. Sampai akhirnya di 4 detik terakhir itu skornya kalau nggak salah itu 43-42 untuk kemenangan musuh. Berarti cuma kalah setengah bola ya jatuhnya ya? Kalah setengah bola? 4 detik mas, belum selesai. Belum selesai. 4 detik gitu ya? 4 detik, bola kita operasikan, dia poin, kita operasi. Nah itu saya langsung masing namanya Linus itu orang Sumatera, Linus Mengarang, karena dia beasiswa tuh di salah satu universitas Jakarta lah. Nah terus saya passing 4 detik, 3 detik dia megang bola, 2 detik dia nge-shoot mas, di poin. Masuk. Buset, di situ pada loncat. Menang mas, tidak mau. Menang ya dia ujung-ujungnya. Yang si Linus itu dari 3 poin, pas di bawah ring gitu. Dia lari. Menang bang. Dia mengutuk, terus bilang, lu keren. Kira-kira apa namanya pada saat itu mungkin euforianya sama kayak waktu Indonesia kemarin dapat medali emas ya mungkin. Itu adalah momen hobi basket Jakarta yang membuat saya merinding panjang waktu, karena di saat itu juga Linus sujud syukur mas. Linus sujud syukur, dia bilang, kita menang bang lawan pemain pro.
kita menang dan buset. Iya. Wah, kan. Iya, katanya apa namanya, kalau boleh kita bilang juga di atas kertas kan mereka yang sebagai pemain pro pasti bisa mengalahkan, tapi ya namanya bola itu bundar, ya kan, bola itu bundar. Tidak ada yang tahu. Membuktikan Hobi Basket Jakarta bisa menjuarai event yang diisi pemain-pemain pro. Nah, berarti kemudian dari event itu mungkin membentuk yang kata abang tadi ya, masing-masing perwakilan dari daerah tadi ya bang, gitu ya bang ya? Iya, nah dari situ kan kita melakukan pembuktian tuh, ternyata Hobi Basket Jakarta udah nggak bisa dipandang sebelah mata nih, ada teman-teman di Jakarta. Nah dari situlah banyak teman-teman yang langsung join. Bayangin aja mas, sekali join 50 orang, 40 orang. Pernah satu malam itu di Gormulungan 96 orang. Push. Itu mainnya berapa kali set itu pak? Hampir 100 orang itu mainnya berapa lama gitu loh? Nunggunya itu. Saya langsung koordinator sama pihak lapangan, kalau di sini saya akan buat event kecil-kecilan di 96 orang ini. Saya bagi tim secara nggak adil, saya buat liganya sampai akhirnya main jam 9 malam, selesai jam 2 siang, jam 2 pagi. Wah. Jadi 5 jam lagi. Kurang lebih orang 100 itu ya? Iya, dan gamesnya sangat intens banget. Gitu. Jadi orang datang ke situ, saya benar-benar sangat menghargai gimana caranya mereka main sedikit tapi puas gitu. Dengan cara bikin game ini seolah-olah sangat intens, sangat nggak mau kalah gitu. Tapi aku satu bang, ambil kesimpulan dari abang ini, kan abang bilang di awal tadi kalau misalnya abang nggak mau terlihat di depan layar, ya kan, di balik layar. Tapi ini membuktikan bang bahwasanya kerja lebih banyak itu lebih baik daripada ngomong yang lebih banyak. Benar nggak bang? Iya, sangat patut amat dicontoh ini bang Kaisar ini kan, sampai membernya nggak tahu siapa itu bang Kaisar. Itu kamuflase yang sangat itu bang, level tertinggi itu. Sampai foundernya nggak tahu ya, saking pengen di balik layar itu. Wah, luar biasa sekali. Nah tapi dari situ saya malah diomelin mas sama teman-teman. Lu harus pede lah di depan layar gitu, lu harus tunjukin gitu, ada lu gitu. Iya sih. Sosoknya. Sampai akhirnya dari tahun kemarin tuh mas mulai saya dipanggil podcast di beberapa podcast sama Bang Denny Sumargo juga. Itu ya alhamdulillah saya udah oke lah, gua akan tampil gitu, tapi ya kadarnya aja. Gitu. Tapi bang, tujuan awal atau tujuan terbesarnya sebuah komunitas hobi basket Jakarta atau Indonesia ini sebenarnya apa sih bang? Nah tujuan kita ada itu adalah pada visi misi yang kita bentuk dari awal. Jadi visi kita ini, kita ingin tuh memeluk, merangkul siapapun yang memiliki hobi basket tanpa memandang perbedaan yang ada. Itu visi kita. Jadi kita nggak peduli deh kalian mau kulit hitam, putih, merah, hijau, suku dari mana. Yang penting jadi satu ya. Basket, nah, kita jadikan keluarga di sini. Gitu. Terus kita juga kan kita nggak bisa berharap orang datang begitu aja. Kita selalu menjemput bola dengan cara misalkan ada orang mau coaching klinik di salah satu sekolah atau salah satu klub. Nah, saya selalu bilang, oke, coaching klinik kita datang. Terus pada bilang, bang, bayar berapa nih coaching klinik? Karena kan saya menghadiri beberapa teman-teman IBL juga. Soalnya ada beberapa orang member kita Hobi Basket Jakarta ini, pemain-pemain IBL, salah satunya ada di mes kita ini. Gitu ya, Bang. Nah, dia intinya kalau coaching klinik itu saya selalu tidak pernah membebankan, berapapun saya terima, mau dikasih aqua gelas juga kita selalu terima gitu. Jadi nggak ada
nggak ada rate yang kita nggak ada. Ya namanya kalau misalnya udah apa namanya udah basket di dada itu mau dibayar pakai aqua segelas pun juga nggak apa-apa ya. Karena udah dari hati ya mungkin ya. Iya, bener Mas Dodo. Gitu. Iya bang. Apa namanya? Nah dari Hobi Basket Jakarta itu yang pertama bekerja sama itu Hobi Basket Bandung. Hobi Basket Terus Bandung. lari lah ke Palembang, Lampung. Palembang, Lampung. Gitu-gitu. Nah kalau boleh tahu sekarang udah ada berapa cabang bang seluruh Indonesia tuh komunitasnya? Ada 14. 14 cabang ya. 15 on the way. 15 on the way. On the way itu boleh di spill sedikit nggak? Kabupaten atau kota? Yang kalau di mana kita liburan intinya harus ke sana. Wah. Seru tuh kayaknya. Sebenarnya kayaknya tahu deh saya. Tapi mudah-mudahan. Kalau pembahasan. wah. Ya kita mudah-mudahan apa namanya kita doakan bang dari Taman Podcast juga sama kayak Hobi Basket Jakarta juga sebagai wadahnya. Kalau bedanya kalau misalnya Hobi Basket Jakarta itu sebagai wadah untuk pemain, tapi kalau misalnya Taman Podcast sebagai wadah tempat mengeluarkan semua cerita basket itu aja sih. Tapi bang aku kelewatan jadi satu. Kenapa nama komunitasnya harus Hobi Basket? Nah, itu dia Mas. Karena pada awalnya itu saya merasa hobi ya basket, hobi saya basket gitu. Gitu. Itu semua nama yang itu sih nama umum. Terus kita juga kan pernah mengalami suasana sama sekali nggak bisa berolahraga, nggak bisa beraktivitas karena pandemi. Sampai akhirnya kita bisa olahraga hanya yang tidak bersentuhan. Iya. Nah, jadi saya sempat, wah bikin apa nih? Kita harus olahraga lah daripada gini kan. Iya. Saya iseng-iseng, udahlah bikin Hobi Badminton Jakarta, berjalan. Berjalan juga ya. Jadi apa namanya kayak udah jadi personal branding gitu ya bang ya. Gitu. Betul. Tapi abang boleh nggak bang bagi tips membentuk suatu komunitas biar bisa sebesar Hobi Basket Indonesia ini bang, buat sahabat-sahabat Tamaners. Tipsnya apa kira-kira bang? Oke, untuk teman-teman gitu, tips untuk membangun komunitas yaitu cuma satu, ikhlas. Tips. Karena saat kita bangun komunitas itu nggak ada benefit yang kita rasakan, nggak akan ada yang kita dapatkan. Yang kita rasakan itu kepuasan pribadi. Tunggu. Terus saat kita sudah terlihat, dipandang, dan itu jangan pernah kita langsung mendongakkan kepala itu nggak usah. Jadi tetap stay humble aja mas. Intinya. Wah, Ya, benar-benar gitu. apa namanya menjadi role modelnya komunitas-komunitas basket yang ada di yang ada di Indonesia nih, Hobi Basket Jakarta. Ya, apa namanya kalau aku boleh kasih tahu juga bang, di Palembang ini udah ada lumayan banyak selain Hobi Basket, ada yang namanya Sepaket Manis, komunitas kemarin juga udah sempet hadir di Taman Podcast segala macam, ada Ceria Basketball, udah lumayan banyak lah. Yang mudah-mudahan melalui podcast ini bisa menambah inspirasi lagi. Yang tadi abang juga udah share tentang tips-tips yang membangun komunitas, yang penting ikhlas. Bener banget bang. Selain ikhlas gak ada yang kita dapetin. Yang ada kita mengeluarkan yang kita punya sih. Bener mas. Iya. Terus pokoknya yang penting jangan patah semangat lah. Intinya kan gitu. Kalau kadang kita yang datang sepi, buang-buang waktu doang nih gini-gini, akhirnya banyak teman-teman saya banyak bangun komunitas gitu mas. Cuma berjalan 3 bulan kayak nggak sabaran gitu. Sedangkan gimana ya, Hobi Basket Jakarta itu sendiri selalu saya bilang, guys, jangan pernah kita menghakimi seseorang, jangan pernah meledekin seseorang
terserah mereka mau main di komunitas manapun, terserah. Karena jeleknya teman-teman yang saya kenal gitu mas, misalkan saya orang hobi basket Jakarta, saya main di komunitas A, di komunitas A saya juga dikit, wih anak hobi basket Jakarta nih main kesini. Dicengin gitu ya mungkin. Nah, itu saya main di hobi basket Jakarta, ketemu orang yang tadi, wah bukannya lu komunitas A, digituin. Nah itu tuh saya yang benar-benar harapkan tuh nggak boleh kayak gitu, maksudnya terserah orang mau manapun gitu. Iya. Jangan pernah diledekin. Ya namanya ini kan komunitas bebas. Beda kalau misal klub ya kan, klub kan lebih apa namanya lebih terbatas. Tapi kalau komunitas mah nggak ada masalah sih kalau buat aku sih. Kalau aku pribadi sih balik lagi ke pribadi orang-orangnya sih. Mungkin dia ada masalah apa nggak gimana nggak tahu kita kan. Nah bang, ada 2 pertanyaan terakhir bang sebelum kita menutup episode ini. Yang pertama itu selain yang menuju 15 cabang tadi apalagi target ke depan hobi basket Jakarta atau Indonesia? Target ke depan kita setiap akhir tahun kita tuh ada event cukup besar setiap akhir tahun, tapi khusus internal sih gitu. Kita ingin mengembangkan beberapa anggota kita yang tidak terbang lebih tinggi pertama. Nah terus event yang sangat penting juga itu kita selalu mengutamakan kegiatan-kegiatan sosial. Nah, contohnya itu dari tahun kemarin nih kita bermimpi atau memiliki tujuan kita mau bangun salah satu tempat ibadah mas di tempat apa namanya di daerah pesisir lah, di pinggir pantai gitu, lumayan. Di sana nggak ada masjid, sekolah nggak ada. Nah di situ saya bingung nih mau mengajukan ke siapa gitu, karena saya sampaikan ke anak-anak juga, kita buka donasi namanya komunitas, jadi sulit mas itu anak-anak. Ada sih yang terkumpul saat ini sudah 1.100.000-an kalau nggak salah ada di pembukuannya. Nah itu target kita itu kita mau beli tanahnya, mau bangun sekolahnya itu sekitar 300 jutaan gitu. 300 jutaan ya. Iya, sekolah gitu. Nah itu apa ya, masih susah banget ya. Ya kita doakan aja bang, apa namanya kan kita nggak tahu, kita nggak tahu kalau misalnya apa yang kita obrolin ini kemudian diupload ke media sosial, ada orang melihat ya, ada para pak donatur kalau ada pak donatur mau bergabung ya kan, mau menyisikan sebagian rezekinya, apalagi ini bertujuan untuk membangun masjid ya, apa ini pak? Masjid, tempat ibadah itu sangat mulia sekali ya kan. Kita nggak tahu, mudah-mudahan ada dari sahabat-sahabat Tampaners juga mau ikut membangun tempat ibadah itu, silakan aja, nanti dikontak di sini aja, nanti dibawa di link bio juga kita cantingin itunya. Iya, berarti target selain yang menuju 15 kota perwakilan itu, kemudian mau buat tempat ibadah. Wah, ada lagi nggak targetnya bang selain itu bang? Ini dalam waktu dekat ini sih mas, kan karena kita muslim, saya muslim gitu, saya mau tiap tahunnya kita tuh selalu mengadakan sedekah dalam berkurban mas, kan sebentar lagi Idul Adha. Iya sih benar lagi, 1 bulan kurang lebih 2 bulan ya, bulan lagi ya. Nah itu waktu awal-awal juga saya mengadakan sedekah dalam kurban itu banyak pro dan kontra, karena pada bilang sang ngerti lu kan kurban katanya cuma satu ekor kambing untuk 1 orang, tapi itu tuh sedekah dalam berkurban tuh maksudnya apa? Nah saya tuh udah tanya ke beberapa ahli agama itu mas, ternyata katanya sedekah dalam berkurban itu adalah kita sama sedekah nih, tapi dalam situasi berkurban, sedekah seikhlasnya. Kalau terkumpul 3 juta kita beli 1 ekor kambing itu untuk sedekah dalam berkurban, tapi kalaupun orang mau berkurban memberi 1 ekor kambing itu kita tetap menerima mas. Gitu, jadi konteksnya itu udah saya jelaskan sih, terus alhamdulillah teman-teman juga mengerti gitu. Dan itu kira-kira 1,5 bulan lagi lah gitu. 1,5 bulan. Iya.
Mudah-mudahan, wah Jadi, benar-benar. Saya selalu ngajak beberapa komunitas Jakarta, guys. Komunitas lu mau nggak jadi bagian serta dalam berkurban ini seikhlasnya kok. Nah, gue orang yang motornya gitu, yang akan menjalankan event ini, potong sapi atau potong kambing ini. Tapi sebelumnya udah berjalan bang, tahun lalu, udah berjalan tahun lalu. Udah. Oh, udah berjalan ya. Udah berjalan, gitu. Mungkin teman-teman dari Lampung, Palembang, ke Tampan sendiri. Iya. Nanti ini tak list ini di sini. Iya. Gitu. Iya. Pokoknya kita doakan bang, apa target kedepannya dari hobi basket Jakarta maupun Indonesia juga berjalan lancar. Apalagi dengan niat yang sangat mulia tadi yang membangun tempat ibadah, kemudian ada juga yang tahunan, ya kan? Tahunan tadi semoga berjalan lancar dan lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Nah, pertanyaan terakhir bang, kira-kira harapan untuk basket komunitas yang ada di Indonesia kira-kira apa bang? Harapan saya untuk basket komunitas di Indonesia itu hanya satu sih mas, jangan pernah kasih kendor untuk membangun komunitas, karena kita adalah bagian dari perkembangan bola basket Indonesia. Jadi kalau nggak ada kita, mungkin bola basket Indonesia itu akan flat aja. Nah, jangan sampai karena saya melihat antusias teman-teman ini banyak yang bermunculan setelah adanya Asian Games. Banyak tuh komunitas baru dari Asian Games. Mungkin spiritnya timbul kali gara-gara Asian Games. Gara-gara Asian Games. Apalagi ya kan, dia Jordan Clarkson datang ke Indonesia kemarin tuh ke Jakarta. Itu jadi semangat. Yang penting nggak pernah muncul lah semangat teman-teman ini untuk membangun komunitas. Karena itu dia, kita bagian dari pembangunan bola basket Indonesia. Iya, apalagi ini kita mau dalam waktu dekat juga mau ada FIBA Asia dan juga tahun 2023 kalau misalnya lancar kita ada mau World Cup basketball yang akan diadakan di Jakarta juga. Mudah-mudahan semuanya lancar dan target-target dari hobi basket Jakarta juga lancar. Kalau misalnya The Tampan sendiri mau ke Jakarta boleh ya. Saya sih kalau itu. Welcome ya bang ya. Oke bang, pokoknya Bang Kaisar terima kasih banyak sudah ngobrol di Tampan Podcast. Kalau misalnya kita ngobrol ngundang-undang lagi, jangan sungkan ya bang. Oke guys. Iya. Buat sahabat-sahabat Tamaners, itulah bincang-bincang kita dengan Bang Kaisar, yaitu founder dari Hobi Basket Jakarta ataupun Indonesia. Jangan lupa saksikan episode-episode Tampan Podcast yang lainnya dan jangan paling lupa lagi like, comment, and subscribe. The Tampan Podcast, all body have story. Thank you Bang Kaisar. Thank you Bang.